Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas tentang takwil. Ya, kalau tadi kita membahas perbedaan takwil dan tafsir secara umum, maka kali ini kita akan membahas perbedaan takwil itu sendiri dalam istilah para ulama tafsir atau ulama ulumul Quran dan istilah takwil dalam pengertian ulama usul fikih, karena memang ada sedikit perbedaan antara takwil dalam istilah ulama ul Quran dan takwil dalam istilah ulama usul fikih. Baik, saya mulai dari Imam Al-Ghazali wafat tahun 505 Hijriah. Bisa dikatakan Al-Ghazali mewakili kelompok ulama usul fikih. Beliau berpendapat bahwa takwil adalah sebuah istilah dari kemungkinan yang dikuatkan oleh dalil, sehingga dengan itu menjadi sangat mungkin aghlab al-dhan, menjadi ghalabatu dhan, ya, dari makna yang ditunjukkan oleh zahirnya. Jadi takwil ini adalah lafadz yang punya dua makna, yang mana antara dua makna ini itu sama-sama punya peluang untuk dimaksudkan di dalam ayat. Sama-sama punya peluang untuk benar. Tapi kemudian ketika orang atau seseorang itu memilih menguatkan salah satu makna saja, maka itulah yang disebut dengan takwil. Jadi takwil itu adalah penguatan atau menguatkan salah satu dari dua kemungkinan makna, dua potensi kemungkinan makna. Itu yang disebut sebagai takwil dalam pengertian Imam Al-Ghazali, atau dalam usul fikih dari menguatkan dari makna zahirnya ayat. Ya, jadi makna zahir lebih jelas sebenarnya, tapi kemudian makna zahir ini ditinggalkan untuk mengambil makna yang agak samar. Nah, itu takwil dalam pengertian usul fikih. Nah, setiap takwil menyerupai pemalingan lafadz dari makna sebenarnya. Ya. Jadi makna zahirnya ditinggalkan, dipalingkan untuk dimaknai dengan makna yang tidak zahir atau metafor yang majas. Dari hakikat dimaknai kemudian menjadi majas. Ya, contoh kayak tadi itu, yadullahi fawqa aydihim. Kata-kata yadun, tangan, itu pada makna hakikatnya, zahirnya itu adalah ya tangan kita seperti ini, ada jarinya, ya, itu tangan namanya. Yang kita di depan, ya. Seperti ini tangan, makna hakikat dari yadun. Tapi kemudian dipalingkan kepada makna yang makna majasnya, dialihkan kepada makna majasnya, yaitu arti kudrah atau kekuasaan. Ya, karena ada alasan. Mengapa alasannya? Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin, mustahil punya tangan seperti tangannya makhluk, karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'. Nah, Al-Imam Asy-Syarbini mengatakan takwil adalah pengalian kata atau kalimat dari makna zahirnya ke makna yang lain yang dikandungnya. Ini hampir sama dengan yang tadi. Artinya ada dua kemungkinan makna, kemudian yang satunya kuat. Yang kuat ini justru ditinggalkan dan mengambil yang tidak kuat, atau hakikat, satunya majas, yang hakikat ditinggalkan mengambil makna majas. Itu namanya takwil. Nah, ketika Wahabi menolak adanya majas dalam Al-Quran, maka saat itulah dia sesungguhnya menolak takwil dalam pengertian ulama usul fikih ini. Sedangkan majas adalah setiap kata yang melampaui makna aslinya. Artinya makna lain dalam takwil masih dalam koridor makna yang dikandung lafadz tersebut. Itu makna dari majas itu sendiri. Jadi
majas itu arti majas, makna majas itu sebenarnya memang bukan makna yang aslinya, karena makna asli itu kan hakikatnya. Tapi dia masih digantung, masih dimiliki oleh arti kata itu. Contoh yang tadi tentang yatun atau artikan kekuasaan atau kemampuan itu sangat berlaku sekali. Artinya dalam Hasanah ulama ulumul Quran itu dipakai, dan kita di Indonesia pun itu juga kadang menggunakan arti itu. Misalkan contoh tangan kekuasaannya misalkan, atau katakan semacam ini, saya sudah angkat tangan itu maksudnya sudah nggak mau ikut campur tangan, saya sudah tidak punya kekuasaan tidak punya upaya, tidak punya kebijakan, tidak bisa lagi campur tangan di situ. Gitu ya. Campur tangan artinya sudah tidak bisa udik-udik lagi di situ. Saya sudah keluar dari situ. Itu namanya angkat tangan, ya kan? Nah, itu tangan diartikan sebagai kekuasaan juga dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran juga sering sekali yatun itu diartikan sebagai kekuasaan. Makanya kemudian dimaknai bahwa tangan yatun itu juga bisa diartikan sebagai kudrah. Nah, Ibnu As-Subki beliau mengatakan bahwa ta'wil adalah membawa lafadz zahir pada makna yang marjuh, pada makna yang zahir, yang lebih di bawahnya gitu ya. Dari segi kejelasan maknanya, lebih jelas makna yang ditinggalkan tadi sebenarnya. Tapi pemilihan semacam ini tidak semau-mau orang, tidak sakar PDW bahasanya begitu, tidak. Tapi harus ada alasan, harus ada dalil yang lain yang menguatkan, yang mendorong dia untuk kemudian memilih makna marjuh tadi, memilih makna yang tidak jelas tadi itu. Harus ada alasannya, harus ada dalilnya, yang mana dalil ini bersifat qat'i, ya, maka ta'wil dikatakan ta'wil yang benar. Tapi jika tidak ada alasan sama sekali, tidak ada dalilnya, kayak tadi ya contoh yadullahi fawqa aydihim, kemudian dikatakan kekuasaan bukan diartikan tangan, itu alasannya apa? Dalilnya apa? Ada dalil yang lain yang menyatakan bahwa Allah mustahil punya anggota badan seperti makhluk. Yang saya sebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir tadi itu. Harus ada alasan ini, harus ada dalil yang lain. Kalau tidak ada dalil yang lain, maka nggak boleh orang kemudian mengartikan makna ayat dengan menggunakan makna majasnya tanpa ada alasan, gitu ya. Tuh. Makanya kemudian takwil itu dikatakan takwil yang benar jika memang atas dasar atau ada dalil yang mendorong dia untuk melakukan itu. Ya. Tapi kalau dalilnya ini kemudian tidak ada, atau ada tapi tidak sampai qat'i, hanya sebatas dugaan anggapan saja, maka takwil tersebut dianggap sebagai takwil yang fasid, takwil yang rusak, yang tidak bisa diterima takwilannya. Laisa kamitslihi syai'un, ini kan ayat Al-Qur'an yang jelas-jelas bahwa ini adalah firman Allah. Tapi kalau alasannya itu hanya dugaan, anggapan, prasangka, kayaknya itu nggak bisa menjadi alasan. Makanya kemudian sama dengan ini ya. Hari-hari ini kita sedang mengalami ini ya, pandemi. Kemudian masjid-masjid banyak yang tidak melakukan sholat Jumat karena alasan menyebarkan menjadi tempat penyebaran virus corona itu. Nah, keberadaan masjid sebagai tempat penyebaran virus ini sesuatu yang sudah pasti atau hanya anggapan, dugaan. Nah,
Kalau masih hanya sekedar anggapan, dugaan, sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Kita meninggalkan Jumat di situ. Kenapa? Karena meninggalkan sesuatu yang pasti, yaitu kewajiban sholat Jumat kan pasti wajib jelas. Ya. Dengan alasan sesuatu yang masih diduga-duga, anggapan-anggapan, itu tidak boleh. Ya. Kecuali kalau memang sudah dinyatakan secara medis, oh ya masjid ini banyak karena banyak jamaah yang sudah positif terinfeksi corona, dia ikut sholat situ yang kemudian ini nanti akan menyebar kepada orang lain. Nah kalau ini bisa dipastikan. Nah kepastiannya berdasarkan alasan tadi itu, maka ya bolehlah kalau memang seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar dugaan, anggapan, maka tidak bisa membatalkan sesuatu yang sudah pasti. Sama dengan tadi itu. Takwil itu boleh dilakukan karena takwil itu kan meninggalkan makna yang jelas untuk mengambil makna yang kurang jelas. Ini boleh dilakukan jika punya alasan lain yang mana ini kuat untuk kemudian mengambil makna yang kurang jelas tadi. Ya, gitu ya. Saya kira bisa dipahami ini. Baik. Berikutnya takwil menurut ulama Al-Quran atau dalam ulumul Quran itu takwil dipahami seperti apa? Takwil menurut ulama Al-Quran itu adalah menafsirkan esensi lafadz batin al-lafzi. Maksudnya digunakan untuk menerangkan dan menyatakan esensi dan tujuan sebuah teks. Contohnya misalkan dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Mirsad, labil mirsad. Takwil firman ini adalah menunjukkan peringatan untuk tidak lalai dari perintah Allah dan lupa akan bekal akhirat. Nah, penjelasan tentang benar-benar mengawasi kemudian diterangkan secara panjang lebar yang artinya adalah kalau Tuhanmu itu mengawasi mestinya kita ya nggak boleh sembarangan, kita harus bertindak sesuai dengan perintah Allah karena kita diawasi oleh Allah begitu. Nah penjelasan semacam itulah yang disebut dengan takwil. Ya, lupa akan bekal, tidak boleh lupa akan bekal akhirat misalkan itu penjelasan yang seperti itu yang dikaitkan dengan firman Inna rabbaka labil mirsad yang mana ayat ini secara letterlek begitu tekstual begitu diartikan sesungguhnya Tuhanmu adalah benar-benar mengawasi begitu saja, tapi kemudian kok dijelaskan sampai lah kalau benar-benar mengawasi seharusnya kita ya merasa diawasi terus sehingga kemudian dalam keadaan sendiri dimanapun dalam keadaan bagaimanapun kita tetap mengikuti perintah Allah, mengikuti jalan Allah. Nah itulah yang disebut dengan takwil. Artinya takwil itu penjelasan yang lebar kali panjang kali lebar ya. Apa? Penjelasan yang meluas itu namanya takwil. Itu takwil dalam pengertian ulama tafsir. Tapi kalau tafsir itu ya menjelaskan lafadznya itu sendiri. Ya seperti kalau tafsir itu mungkin pasnya adalah tafsir seperti tafsir Jalalain. Itu kan menjelaskan lafadznya saja. Menjelaskan susunannya saja dari segi lafadznya tok. Tapi kalau penjelasannya panjang sekali, ya berarti itu adalah takwil gitu ya. Ini takwil menurut ulama tafsir yang membedakan tentunya antara ta'wil dan tafsir ya. Baik, Ar-Raghib Al-Asfihani mengatakan ta'wil sering dipakai dalam makna-makna yang susunan-susunan kalimat yang terdiri dari susunan-susunan kalimat dan sering dipakai dalam menafsirkan kitab suci. Ada yang menyebutkan kalau takwil itu kaitannya dengan kitab suci. Kalau tafsir itu bisa tafsir terhadap kitab suci atau tafsir terhadap mimpi atau terhadap yang lain gitu ya. Itu ada yang memberikan perbedaan di situ. Nah, Dr. Husain Az-Zahabi
di salah seorang ulama di Mesir ya, dia mengatakan takwil adalah penafsiran yang berhubungan dengan nalar, sedangkan tafsir merupakan pemahaman terhadap Al-Quran didasarkan pada riwayat. Nah ini menarik. Jadi dalam pengertian Husain Adz-Dzahabi itu, takwil itu kalau dasar penjelasannya itu berdasarkan nalar, akal manusia. Ya, menjelaskannya itu dia berangkat dari pemikiran dia, akal dia, maka itu disebut takwil. Ketika seseorang menjelaskan ayat tapi kemudian ayat Al-Qur'an, tapi kemudian dasar yang dipakai, landasan yang dipakai itu adalah pemikiran dia sendiri, akal dia sendiri, ya, maka itu disebut sebagai takwil. Sementara jika orang menerangkan Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran, tapi berdasarkan kepada hadis Nabi, berdasarkan kepada riwayat dari sahabat, maka itu disebut sebagai tafsir. Yang bisa dipahami ya untuk pendapat Husain Adz-Dzahabi ini ya. Baik. Nah, mengapa Husain Adz-Dzahabi memilih penjelasan atau perbedaan seperti itu? Dalam ulama, termasuk Husain Adz-Dzahabi termasuk ulama ulumul Quran ya, termasuk ulama dalam bidang ulumul Quran ya. Beliau memang jauh setelah Imam Al-Bajuri ya, menulis kitab Al-Bajuri itu ya, Syaharatut Tauhid dan seterusnya itu, tapi sama dari Mesir juga. Nah, mengapa kemudian Husain Adz-Dzahabi memilih pengertian yang demikian? Satu, alasannya karena tafsir secara bahasa berarti menyingkap dan menjelaskan. Ya. Sedangkan menyingkap kehendak Allah secara dogmatis, ya, secara pasti tidak akan kita dapatkan kecuali melalui hadis dan riwayat para sahabat. Ya, itu alasan yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian disebut takwil kalau itu dasarnya adalah pikiran atau akal manusia? Karena menggunakan potensi nalar, ya, dilakukan dengan upaya mentarjih antara kemungkinan-kemungkinan yang dogmatik tadi itu yang bersifat istihadi. Mungkin dengan kata lain takwil ini adalah sifatnya istihadi, sementara kalau tafsir itu sifatnya adalah tauqifi gitu ya. Bisa disebut seperti itu juga barangkali. Nah, ini kemudian tidak disepakati juga dalam kalangan ulama ahli ulumul Quran itu. Ya, ulama ulumul Quran ada yang tidak menyepakati pendapat Husain Adz-Dzahabi ini. Mengapa begitu? Karena di dalam penafsiran atau penjelasan yang berdasarkan kepada akal manusia itu juga ada sesuatu yang sifatnya dogmatik juga, pasti juga, dipastikan juga kebenarannya. Ya. Meskipun tidak ada riwayat hadisnya, tidak ada riwayat dari sahabatnya, tapi karena ini akal manusia itu menyatakan kebenarannya secara ijma keseluruhan, maka bisa jadi itu adalah betul gitu ya. Bahkan kalau kita mengikuti pengertian tadi, hadis itu kan ada riwayat hadis itu kan ada hadis yang dhaif juga, bahkan ada hadis maudhu juga. Ya, apalagi dalam tafsir banyak sekali riwayat-riwayat tafsir ayat itu yang sifatnya tidak sampai kepada sahih, tidak sampai kepada hasan. Apakah ini kemudian bisa dipastikan bahwa ini adalah benar? Nah, tentu saja adalah ulama manapun juga tidak menjelaskan itu. Ya. Nah, intinya adalah seperti ini ya. Kalau kita bicara dalam kacamata ulumul Quran, tafsir dan takwil itu secara perbandingan atau kalau kita bandingkan akan memunculkan perbedaan-perbedaan ini. Yang pertama, tafsir itu adalah penafsiran yang harus melalui perangkat ilmu tertentu, sementara takwil tidak mengharuskan itu. Artinya kalau orang menafsirkan ayat Al-Quran itu kan harus punya ilmu macam-macam kan ya, dan pengetahuan tentang bahasa, pengetahuan tentang usul fikih, tentang sejarah Al-Quran, turunnya Al-Quran, ya, sababun nuzul itu ya, dan banyak lagi termasuk qiraat dan macam-macam. Sementara kalau takwil itu tidak mengharuskan itu semuanya. Artinya seseorang yang
katakan itu tidak, ya kayak tadi itu, kayak orang yang punya ilmu laduni tadi itu ya, itu kan secara basically ya, pada dasarnya itu kan dia tidak menguasai, hanya saja kemudian diberikan pengetahuan oleh Allah, dalam artinya maksudnya itu begini loh. Nah itu. Yang kedua, ada media yang menjadi titik tolak seseorang mufasir untuk sampai pada penyingkapan makna yang diinginkan. Ada medianya. Kalau dalam pengertian Adz-Dzahabi itu medianya apa? Yaitu riwayat dari sahabat atau hadis dari Rasulullah. Untuk bisa menyingkap makna Al-Quran, keinginan Allah dalam ayat Al-Quran itu apa? Ada medianya, ada wasilatnya. Tapi kalau takwil, proses tidak selamanya membutuhkan media ini, tetapi kadang-kadang berlandaskan pada gerakan akal budi dalam menyingkap asal fenomena. Ya, tidak membutuhkan media itu, makanya tadi disebut berdasarkan kepada akal tadi itu. Ya, akal pikiran manusia ini kan ya, tiba-tiba diberikan Allah saja, kita punya akal yang sehat itu, yang bisa berpikir itu kan, medianya apa? Media yang berupa riwayat nggak ada, ya akal kita itu. Yang ketiga, hubungan yang melalui perantara yang dapat berupa teks bahasa yang menjadi tanda, ya, atau korina. Itu kalau dalam tafsir harus ada korina. Tapi kalau dalam takwil lebih merupakan hubungan langsung antara subjek dan objek. Keempat, mufasir tidak memiliki ruang ijtihad yang luas dalam memahami nafs. Ya. Kalau bisa dikatakan mufasir itu tugasnya agak ribet, agak rigid, agak ketat gitu ya. Tapi kalau dalam takwil, ruang takwil itu cukup luas. Ya. Termasuk ini ya, ilham-ilham atau syatohat ya, dalam ilmu tasawuf itu kayak pemahaman yang tiba-tiba diberikan oleh Allah di dalam diri manusia, seperti ketika ceritanya ketika turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullah itu sampai fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ya. Itu Umar bin Khattab tiba-tiba kemudian punya pemahaman bahwa Rasulullah sebentar lagi akan meninggal, akan wafat. Dari ayat itu, dari surat An-Nasr. Nah, pemahaman Umar bin Khattab tentang dekatnya ajal Rasulullah ini itu disebut sebagai takwil. Kenapa kok bisa menyimpulkan semacam? Karena ini pemahaman yang diberikan oleh Allah kepada Umar bin Khattab bahwa Umar, nek kapan Rasulullah itu menang, ya, umat Islam sudah masuk agama Islam secara berbondong-bondong, semakin banyak, semakin kuat. Lalu tugas Nabi kan sudah selesai. Kalau sudah selesai, ya Nabi akan dipanggil lagi oleh Allah SWT. Itu kesimpulan yang diambil oleh Umar bin Khattab ketika mendengar ayat surat An-Nasr diturunkan kepada Nabi. Sampai kemudian beliau menangis. Ada ajal Rasulillah, mengatakan seperti itu. Nah, pemahaman semacam ini disebut sebagai takwil. Kenapa? Karena ini sifatnya luas. Jadi kemudian diberikan oleh Allah begitu saja. Tapi kalau tafsir itu dia harus melalui tahapan-tahapan, melalui pendekatan bahasa, melalui sababun nuzul atau riwayat hadis dan seterusnya. Itu tafsir. Bisa dipahami ya? Saya kira perbedaan antara tafsir dan takwil ini secara garis besar. Nah, pada perkembangan berikutnya, takwil itu seperti yang tadi disinggung, takwil itu ada yang takwil makbul, takwil fasid atau mardud. Takwil itu ya, ada yang dapat diterima, ada yang tidak bisa diterima. Ya, karena tidak semuanya orang yang kemudian ini menurut saya adalah ayat ini menunjukkan ini ya, misalkan hanya berdasarkan akalnya sendiri, padahal itu pemikiran yang salah, maka jadilah sebuah pemikiran yang mardud. Nah, peran dalam takwil tidaklah peran mutlak yang memungkinkan seseorang untuk menundukkan ayat
kepada akal pikirannya, apalagi kepada hawa nafsunya, nggak bisa. Ya. Artinya menundukkan ayat itu maksudnya begini, artinya dalam pikiran saya kok punya pikiran begini ya, lalu kemudian dicarilah ayat, oh yang sama dengan ayat ini sama dengan pikiran saya, berarti pikiran saya itu adalah takwilnya ayat ini. Nah itu namanya menundukkan ayat Al-Quran terhadap nafsu seseorang, terhadap pemikiran seseorang, dan itu menjadi takwil yang mardud. Ya. Seseorang harus mengetahui tafsir sehingga dia dapat menghasilkan takwil. Ini penting. Tafsir yang tidak didasar, takwil yang tidak didasarkan atau tidak diawali dengan tafsir ini rawan untuk menjadi takwil yang mardud, ditolak. Ya. Takwil yang tidak berlandaskan pada tafsir adalah takwil yang tidak diterima. Artinya takwilnya seseorang itu kemudian bertentangan secara frontal gitu. Maka ini nggak boleh takwil semacam ini. Kita harus terima tafsirnya. Ya. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini untuk materi kita pada hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan. Jika ada pertanyaan kita akan lanjutkan di kelas ya, di kelas grup WA, atau bisa nanti bertanya secara langsung di kolom komentar atau pertanyaan ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.